Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di soal tugas pribadi, kemarin ada 3 soal. Ya, ini akan saya bahas. Yang pertama mengenai kasus capital budgeting. Ya, ini teman-teman juga bisa latihan sendiri. Di dalam kasus pertama disebutkan bahwa PT Persada Limited, perusahaan di bidang manufaktur elektronik, mempertimbangkan untuk mengeluarkan produk baru konverter Smart TV. Kemudian diperlakukan sebuah mesin pengolahan bahan baru untuk mewujudkan proyek tersebut. Informasi mengenai investasi tersebut sebagai berikut. Harga mesinnya 9,9 miliar, biaya pengiriman 30 juta, biaya instalasi 70 juta, masa manfaat 5 tahun dan nilai sisanya 100 juta. Oleh karena mesin tersebut mempunyai teknologi baru, maka supaya mewajibkan PT Persada untuk melakukan training bagi pegawainya selama 1 bulan dengan biaya 100 juta. Perusahaan memperkirakan mengenai unit yang terjual dan biaya lainnya seperti tabel di bawah ini. Unit yang terjualnya adalah 15.000, kemudian 20.000, 25.000, 18.000, dan tahun terakhir 12.000. Price-nya dari 400.000, kemudian sampai dengan yang terakhir 250.000. Biaya variabel per unitnya adalah 140.000. Dan biaya tetap tahunan belum termasuk depresiasi adalah 300 juta. Model kerja yang harus dipenuhi selama masa manfaat pada waktu perolehan pada tahun perolehan dibutuhkan working capital sebesar 100 juta untuk memulai produksi awal. Kemudian working capital dipertahankan 10% dari nilai penjualan dan akan dikembalikan pada akhir masa manfaat. Pajak yang berlaku 25%. Asumsikan metode depresiasi adalah garis lurus dan investasi dimulai di awal tahun. Kemudian ada pertanyaan, menghitung initial outlay-nya, kemudian menghitung free cash flow, kemudian hitung net present value, dan terakhir adalah decision-nya apakah layak dilanjutkan atau tidak. Oke, kita mulai dari awal ya, kita hitung initial outlay-nya. Oke, kita lihat di sini bahwa saya akan mulai dari menghitung cost of asset dulu ya, cost of asset. Cost of asset-nya ada price, di sini sebesar 9.900.000.000. Kemudian ada shipping 30 juta. Ada installation 30 juta. Kemudian di sini training bukan masuk cost of asset, berarti cost of asset-nya adalah sebesar, saya jumlahkan, ini cost of asset, kemudian kita tambahkan ada biaya training. Trainingnya sebesar 100 juta. Kemudian juga di sini dibutuhkan working capital di awal produksi 100 juta. Saya sebut OWC-nya ya, OWC operating working capital 100 juta. Sehingga total dari initial outlay-nya adalah saya jumlahkan dari 10 miliar sampai dengan OWC 100 juta. Di 10 miliar 200.000 rupiah. Kemudian di sini saya akan menghitung berapa depresiasinya. Depresiasi per tahun. Diketahui tadi bahwa cost of asset-nya adalah sebesar 10 juta. Kemudian salvage value-nya kita lihat 100 juta. Kemudian masa manfaat 5 tahun. Ini berarti depresiasi per tahunnya adalah 10 miliar dikurangi 100 dibagi dengan 5. Ini adalah depresiasi per tahunnya. Kemudian di sini
saya ingin menghitung OVC-nya. Nah, lihat di sini berarti dari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada salesnya ya. Salesnya tahun pertama adalah 15.000 dikalikan dengan 400.000. Kemudian di tahun kedua 20.000 dikalikan dengan 400.000. Kemudian tahun ketiga juga masih sama 400.000 per unitnya. 25.000 dikalikan 400.000. Kemudian tahun keempat, unit sold-nya 18.000 dikalikan dengan 300.000, dan terakhir 12.000 unit dikalikan dengan 250.000. Ketemunya adalah 3 juta. Kemudian diketahui bahwa di tahun ke-0 ya, di tahun ke-0 di sini atau di awal IO-nya butuh 100 juta ya. OEC-nya 100 juta. Kemudian dipertahankan 10%. 10% dari sales-nya. Sehingga NOWC-nya di tahun pertama adalah 500.000 sampai dengan tahun terakhir adalah minus 240.000. Tanda positif di sini akan menunjukkan cash outflow karena dia di tahun ke-0. Di tahun ke-0-nya dia outflow ya. Kemudian di tahun pertama berarti butuh tambahan OVC, maka ada pengeluaran. Kalau negatif berarti ada cash inflow atau bagian OVC yang dikembalikan. Ya, kita sudah menghitung OVC-nya. Sekarang kita diminta untuk menghitung free cash flow-nya. Di sini tahun ke-1 sampai ke-5. Sini. Kemudian dimulai dari sales. Kemudian di sini ada variable cost-nya. Ada variable cost, ya, saya tulis operating variable cost, dan ada operating fixed cost. Sales-nya sudah kita hitung. Oke. Kemudian operating-nya adalah 140.000 ya, 140.000 dikalikan dengan tahun pertama unit terjualnya 15.000. Kemudian di sininya 140.000 dikalikan dengan 20.000 unit. Jadi sini adalah 140.000 dikalikan dengan 25.000. Di sininya 18.000 unit dikalikan dengan 140.000. Dan terakhirnya 12.000 unit dikalikan 140.000. Fixed cost-nya adalah 300 juta sebelum beban depresiasi. Di sini depreciation expense tadi sebesar 1.980. Hingga setelah dikurangkan dengan operating expense akan ketemu EBIT ya. Kita kurangkan sales dikurangkan dengan operating variable cost dikurangi dengan operating fixed cost dikurangi dengan depreciation cost. Saya copy. Oke. Kemudian kita tambah lagi net depreciation. Jadi saya tambahkan dengan depresiasi yang sebelumnya dia dikurangkan, sekarang kita tambahkan. Akan ketemu. Kita lihat dulu teksnya berapa di sini. Oke.
pajak yang berlaku 25%. Oke, berarti sebelum ini saya tambahkan dulu dikurangi dengan tax expense ya. Tax expense 0,25 dikalikan dengan EBIT. Oke, sehingga hasilnya EBIT dikurangi tax akan ketemu NOPAT. NOPAT-nya 1620 kurangi di sini. 720.000. Oke. Tanda negatif di sini kalau kita lihat di tahun kelima terjadi loss operasi ya. Di sini ada loss operasi 960 juta. Kemudian ada tax saving 240 juta. Sehingga NOPAT-nya terakhirnya masih minus 720 juta. Kemudian kita tambah lagi add back depreciation expense untuk ketemu operating free cash flow-nya. Oke, operating free cash flow-nya kita jumlahkan. Kemudian kita tambahkan, kita kurangkan dengan NOVC-nya. Di tahun pertama NOVC-nya adalah minus ya, saya ganti karena operating free cash flow-nya di sini adalah cash inflow, NOVC-nya di sini adalah cash outflow, berarti saya negatifkan. Oke, kemudian saya copy sampai dengan yang di sini ada cash inflow 240 juta. Kemudian recapture NOVC berarti di sini hanya ada di tahun terakhir saja. Oke, kita lihat di sini. Di tahun keempat ya, OVC-nya adalah 540.000 dan di tahun kelima hanya butuh 300 juta saja. Sehingga 240 jutanya dikembalikan dan masih ada sisa 300 juta. Karena sudah selesai, maka 300 jutanya di sini juga akan dikembalikan. Maka di sini saya jumlahkan, saya tambahkan 300 juta sebagai recapture NOVC-nya. Kemudian ditambah lagi dengan capex. Capex di sini hanya ada di akhir tahun, yaitu sebesar nilai salvage value-nya, yaitu sebesar 100 juta. Ya, setelah kita jumlahkan, maka akan ketemu berapa free cash flow-nya. Oke, saya sum di sini. Di sini. Sudah ketemu free cash flow-nya. Ini yang ditanyakan. Berapa free cash flow-nya? Berapa initial outlay-nya? Di sini. Kemudian diminta untuk menghitung NPV-nya, berarti present value interest factor ya. Di sini berarti 10% ya, tambah cost of capital-nya 10% dipangkat dengan minus 1. Ini saya copy, di sini dipangkat minus 2, di sini minus 3, sini minus 4, dan terakhir minus 5. Kemudian kita hitung present value free cash flow-nya. Saya kalikan free cash flow dikalikan dengan present interest factor. Kemudian kita jumlahkan jumlah present value free cash flow. Saya jumlahkan di sini. Kemudian kita kurangkan dengan initial outlay. Outlay-nya di atas sudah kita hitung 10 miliar 200 juta. Kemudian kita jumlahkan akan ketemu berapa NPV-nya. NPV-nya akan ketemu 2,399902826 atau 2,3 ya, 2,3 atau hampir 2,4 miliar. Ini pertanyaan yang C.
Kemudian apakah layak? Iya. Jadi jawabannya iya, layak dilanjutkan karena NPV-nya positif. NPV-nya di atas 0 atau positif. Oke, ini adalah cara mengerjakan soal kasus yang pertama. Silakan dicek kembali apabila ada kesalahan dalam penghitungan bisa diperbaiki. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.